Jadi disuntik insulin, insulinnya keluar dari perut tuh menetes lagi. Seperti udah nggak bisa terima. Tubuh saya udah nggak bisa terima insulin itu. Perkenalkan, nama saya Hakim Gunawan. Usia saya sekarang 58 tahun. Kemudian saya juga punya 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Mereka sudah berkeluarga dan saya sudah dikaruniakan 1 orang cucu. Dan ada 1 orang istri yang setia dengan saya. Saya terkena diabetes 2010. Dan waktu itu berat badan saya turun cukup signifikan. Dari 79, total badan saya, berat badan saya itu tinggal 69. Yang pertama kali istri. Istri yang negor, kok bisa kurus begini, kok kurus. Padahal kan kita sama-sama di rumah gitu. Tapi akhirnya istri saya kok melihat celananya kedodoran ya. Terus kemudian baju juga kegombrongan. Terus kedua tuh di tenggorokan tuh pengen minum terus, rasanya panas dan pengen minum itu RS dan manis. Saya baru minum 5 menit, kemudian saya haus lagi. Saya harus minum lagi. Jadi seakan saya nggak habis-habis untuk minum. Haus dan haus gitu. Baru saya coba ke apotik, pertama kali saya tes di apotik, ternyata gula darah saya mencapai 476-an lah. Saya kaget sekali dan saya sampai nggak sadarkan diri ya, dalam arti kok bisa begini. Pada waktu divonis dokter ya, dengan saya gula darah tinggi dan saya seorang diabetes, saya kaget sekali dan syoknya minta ampun dan seakan-akan langit juga runtuh bagi saya. Karena saya melihat waktu itu kan anak-anak juga baru mau mulai berangkat dewasa, terus kemudian juga mereka baru lulus SMA, mau kuliah. Ya perasaan sih hancur waktu itu, benar-benar hancur. Dokter sempat berkata, diabetes ini tidak ada obatnya. Kalau kita udah kena sekali diabetes, berarti seumur hidup saya harus pikul dan saya bawa itu. Selama hidup harus minum obat. Istri dengar begitu ya kaget, mungkin waktu itu sempat nangis kali. Dia nggak nyangka kalau saya tuh kena diabetes. Istri tahu saya tuh sering keliling, sering olahraga, sering jalan dan lain-lainnya. Tapi ada satu kekurangan saya paling hobi saat itu minum air tebu. Perkiraan saya tebu itu sehat, karena dia kan dari tumbuhan ya. Saya pikir nggak ada apa-apanya gitu. Di pinggir jalan kalau ada air tebu atau di suatu supermarket ada air tebu, pasti saya beli. Nah ternyata itulah yang menyebabkan saya gula darah saya tinggi. Dokter sih nggak ngomong terlalu panjang lebar ya, disuruh saya puasa kalau bisa makan sehari karbohidrat sekali aja. Dan itu kita jalanin mungkin ada 3 bulanan kali saya jalanin itu berat sekali bagi saya karena saya sudah kebiasaan habit saya selalu pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan. Jadi sehari itu 4 kali makan saya. Pada waktu periksa COVID itu saya dites ya di apotik. Di situ saya ketahuan bahwa saya positif. Jadi besoknya baru kami dibawa ke rumah sakit. Bapak dilariin karena apa? Karena parah? Karena saya parah enggak, cuma karena ada pembawa komorbid ya. Komorbid ya itu. Komorbid ya, gula darah, jadi saya dibawa. Nah lalu di rumah sakit gimana Pak? Nah pada saat kena COVID ini, saya tuh tadinya merasakan badan sudah cukup sehat, sudah mulai enakan. Hari pertama, kedua tuh sepertinya aman-aman aja, tapi hari ketiga baru ketahuan bahwa ternyata gula darah saya naik sampai 400-an di situ juga. Terus kemudian selama 10 hari saya dirawat, gula darah saya turun hanya sampai 300-an, nggak bisa turun sampai ke bawah. Nah akhirnya dokter ambil kesimpulan bahwa saya sudah cukup berat, akhirnya saya dikasih suntik insulin. Nah ini insulinnya. Saran dari dokter itu suntik insulinnya gimana Pak prosedurnya? Sebelum makan atau setelah makan atau gimana? Sebelum makan, jadi setiap pagi, siang, sore sebelum makan saya suntik. Terus kemudian malam mau tidur, sebelum tidur saya suntik. Setelah dari rumah sakit pulang, saya jadi keterikatan dengan insulin. Selama 1 tahun 2021 sampai ke 2022 akhir ya, setelah udah hampir 1 tahun, mungkin tubuh sendiri juga sudah lelah ya, jadi dia seperti memuntahkan kembali suntikan saya. Jadi disuntik insulin, insulinnya keluar dari perut tuh menetes lagi, seperti udah nggak bisa terima. Tubuh saya udah nggak bisa terima insulin itu. Emang nggak konsul ke dokter pakai sampai kapan nih saya harus begini terus gitu? Terakhir saya datang, dokter masih periksa saya waktu itu ya,
ini masih turun naik. Harus suntik insulin, jangan dilepas. Pernah berpikiran ya, kalau dilanjutkan terus ini saya babak belur, saya bilang gitu dalam hati saya ya, dengan kondisi seperti ini. Dan saya pikir, waduh, akhir dari kehidupan saya di sini gitu ya. Terus kemudian kita mencari-cari alternatif. Apa sih yang harus kita makan, apa yang harus minum ya. Dan saya minta tolong karena istri saya juga aktif di Instagram. Akhirnya dia melihat ada M-Ganik. Pada waktu istri memberitahukan saya, menginfokan ada M-Ganik, saya bilang, mana coba saya lihat. Akhirnya di Instagram, saya lihat testimoni di situ. Loh, kok orang bisa baik begini, bisa begini. Kok cepat sekali turunnya. Akhirnya saya minta tolong beliin. Saya coba tes sendiri. Ya, berjalan paling setengah bulan kali. Ternyata gula darah saya aman. Metafiber di bawah insulin malah. 105 sampai 115 lah, paling tinggi 120. Terus kemudian ada multigren ya, satu lagi saya doublein. Pagi multigren, siang sore saya metafiber, malam multigren, ternyata itu dahsyat. Dan hasilnya gimana tuh Pak? Oh, lebih baik dari insulin. Terus kemudian konsumsinya lebih enak. Sudah pasti. M-Ganik ada rasa, sedangkan suntikan sakit. Setelah saya dapat info dari M-Ganik tuh ya, terus kemudian saya beli, saya coba, saat itu juga nggak suntik lagi, nggak sampai sekarang nggak pernah. Ya perasaannya happy sekali ya, bagus sekali, senang banget gitu. Karena dengan M-Ganik ini bisa mensupport saya sehingga saya bisa melakukan aktivitas dengan baik ya. Biasanya kalau memang lagi gula darah lagi naik, akhirnya satu harian tuh kusut terus. Tapi kalau pagi diawali dengan gula darah yang bagus, selamanya tuh sampai sore, sampai malam kembali itu saya berjalan dengan lancar. Fit ya? Fit. Setelah itu saya sadar bahwa saya harus memerlukan M-Ganik. Saya coba minum lagi sampai saat ini baik. Dan hari ini berat badan saya sudah 69 lagi. Ada perubahan gejala juga nggak Pak? Kalau yang sebelumnya kan gejala yang Bapak rasakan itu pertama berat badannya turun. Yang kedua sering haus gitu. Oh hilang. Sudah kembali normal. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sebenarnya Pak, melewati masa takut yang sebelumnya dan memasuki masa yang sekarang, itu tuh apa sih impian Bapak pribadi gitu untuk diri Bapak sendiri? Ya impian saya sih sampai masa tua dalam kondisi seperti saat ini. Dengan tubuh yang sehat, dengan pikiran yang jernih, dan gula darah yang terkontrol, maka kita juga bisa sampai satu titik di mana tujuan kita hidup sampai akhir hidup kita. Saya mengucapkan terima kasih pada istri saya yang terkasih ya, tercinta. Selama ini begitu mendampingi saya. Saya tahu pagi-pagi sekali saya bangun jam 3 pagi, beliau, istri saya juga bangun jam 3 pagi. Dia menyiapkan makanan saya, menyiapkan nasi merah yang harus saya bawa, dan menyiapkan obat-obatan semua untuk saya, termasuk M-Ganik selalu dibawakan setiap hari. Sini Brandon sini. Masuk bentar yuk. Dipanggil Kungkung. Wih. Brandon umur berapa Brandon? 5 tahun ya. Brandon pengennya Kungkung itu nemenin Brandon sampai umur berapa? Sampai gede ya. Saya berharap ya dengan perasaan iman saya yakin sampai dia besar, sampai dia berkeluarga, saya berharap saya masih bisa melihat. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Biar saya nggak balik lagi. Amin. Amin. M-Ganik, solusi alami yang terbaik.